Ah, Adat dan hukum adat Minangkabau. Sumbang salah. Sumbang salah dalam kasanah adat Minangkabau sebenarnya termasuk bidang hukum acara pidana menurut terminologi ilmu hukum positif, sebagaimana kaidah hukum adat yang termuat dalam undang-undang nan dua balai, maksudnya undang dan termuat dalam undang-undang nan dua balai dan tertera sebagai kaidah kategori. Ia dapat disamakan dengan bentuk perbuatan hukum yang disebut perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hak orang lain ataupun hak diri sendiri. Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum adalah suatu peristilahan yang termasuk salah satu kajian yang dikaji secara mendalam guna mengetahui apa saja bentuk perbuatan warga masyarakat, tak soal apapun pekerjaannya atau jabatannya, baik berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Dan dengan pengetahuan demikian, setiap warga masyarakat dapat menghindarkan diri dari berperilaku atau bersikap yang dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau sumbang salah tersebut. Dalam pengembangan teori hukum adat, ada yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau sumbang salah tersebut. Dalam pengembangan teori hukum adat terlihat adanya yang disebut sebagai salah candu, salah langkah, salah sabui, salah duduk, salah tagak, salah cangkuang, salah caliak ataupun salah kiro, yang dalam teori hukum modern dapat dikategorikan sebagai upaya penghalusan atau pengajaman analisa selain mempersempit ruang permasalahan. Untuk memudahkan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim adat untuk menentukan apakah seorang atau kelompok orang dari warga masyarakat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hak atau sumbang salah tersebut, perangkat hukum adat Minangkabau memberi patron dalam suatu kalimat hukumnya. Sanang diawak katuju diurang, dengan pengertian seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan hukum haruslah mengabstraksikan dirinya lebih dahulu, seolah ada orang lain melakukan perbuatan serupa terhadapnya atau di dekatnya. Apabila dia merasa perbuatan serupa terhadap atau di dekat dirinya atau hatinya, maka orang lain pun dapat diduga akan juga tidak akan berkeberatan apabila dia melakukan perbuatan serupa terhadap orang lain atau di dekat orang lain. Perbuatan melawan hukum yang dalam hukum perdata barat dalam kurung BW dikenal dengan sebutan unrestrained dogs, diundangkan di Indonesia berlaku pada 30 April 1847 dengan stemplat nomor 23 untuk lingkungan luar Bumi Putra, tertera dalam pasal 1365. Pada mulanya ditafsirkan hanyalah sepanjang perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melawan undang-undang. Artinya apabila perbuatan dilakukan itu benar-benar dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Barulah sekitar tahun 1919 Mahkamah Agung India Nederland
memperkuat pemahamannya, menjangkau segala bentuk perbuatan hukum yang tidak menyenangkan orang lain. Sekiranya hal yang sama jika dilakukan orang akan juga tidak menyenangkannya. Memperhatikan perkembangan hukum perdata barat demikian dan membandingkan dengan pemahaman hukum adat Minangkabau, khususnya yang tersimpan di dalam kaedah dalam kurang pepatah hukum Minangkabau, sanang diawak ketujuh diurang jalih memperlihatkan ketertinggalannya selama berabad-abad. Karena dari pemahaman bahasa yang terkandung dalam pepatah tersebut jelas bahwa pepatah itu telah merupakan patron dalam kurang ukuran perilaku masyarakat adat Minangkabau sebelum datangnya penjajah barat karena Minang. Selain itu pepatah itu juga memperlihatkan kehalusan budi masyarakat adat ketimbang masyarakat barat tersebut. Kita memang tidak dapat memastikan apakah pola pikir tersebut suatu yang orisinil dan masyarakat adat Minangkabau sebelum datangnya Islam dan dianut sebagai agama masyarakat. Karena memang belum ditemukan suatu catatan sejarah yang ditemukan dan akibat budaya lisan dan akibat budaya lisan yang kurang oral yang dianut masyarakat Minangkabau. Akan tetapi kalaupun budaya pikir dan perilaku demikian memang sudah ada sebelum datangnya Islam. Dari tinjauan bahasa Indonesia, bahasa memang kuat dugaan demikian, maka budaya tersebut adalah budaya yang klop dengan prinsip-prinsip pergaulan masyarakat dalam ajaran Islam, yang mana menanamkan suatu sikap sosial bahwa dalam diri setiap orang dalam diri setiap orang ada terdapat hak orang lain. Dan lebih luas lagi dari itu, bahwa dalam diri seseorang itu ada hak matanya, hak badannya, hak secara umum dapat disebut sebagai hak anggota tubuh masing-masing. Selain hak keluarga, hak tetangga, hak tamu, hak masyarakat, hak orang liwat di dekatnya, dan hak Allah SWT. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan tentang hak jalan pada diri seseorang, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW waktu menyampaikan larangan bagi orang yang gemar duduk atau berdiri bergombol di pinggir jalan umum seperti kebiasaan anak muda di beberapa tempat yang gemar duduk di pagar jembatan. Menurut hadis tersebut, kebiasaan itu boleh diteruskan apabila mereka mampu membayar pajak jalannya, dan yang dimaksud dengan pajak jalan itu ialah keharusan orang yang duduk atau berdiri di pinggir jalan itu untuk selalu mengucapkan Assalamualaikum secara lengkap kepada setiap orang yang lewat. Bila tidak demikian adalah perbuatan tercela dalam agama Islam apabila kebiasaan duduk di pinggir jalan tetap dibudayakan, karena banyak atau sedikit dapat membuat canggung bagi yang lewat di sinan. Apalagi dari lawan jenisnya, adat Minangkabau telah mengambil hukum agama tersebut menjadi adatnya, yang termuat secara umum dalam kaidah sumbang salah dan telah diperinci dalam kaidah salah duduk, salah tagak, salah canggo, maksudnya salah cando dan lain sebagainya, yang sifatnya dan hakikatnya sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Kaidah sumbang salah dapat diperluas penafsirannya. Keberhasilan persoalan kehidupan masyarakat modern masa kini
walaupun patron dalam kurang ukurannya tetap saja senang diawak ke tujuh diurang.